Mau mulai sekarang Pak Nanang? Ya, Bu. Biar nggak Oke. malam-malam, kasihan yang dari WIT. Oh iya. Ya bentar ya. Ya. Karena insya Allah yang di YouTube juga sudah online. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Para tim literasi numerasi AKMI tahun 2022 yang saya hormati, Bapak dan Ibu calon penulis AKMI tahun 2022 yang kami banggakan. Hadir juga bersama kita tim panitia teknis dari AKMI tahun 2022 yang kami hormati. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang lulus di seleksi tahap 2 dan lanjut di seleksi tahap 3. Selamat bergabung kembali Bapak dan Ibu. Semangat, tetap semangat untuk berjuang. Insya Allah kita akan sama-sama berjuang dan untuk memajukan madrasah. Bapak dan Ibu mengawali kegiatan on klinik ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bapak dan Ibu, on klinik ini sama seperti on klinik sebelumnya. Jadi pada saat ini Bapak dan Ibu silahkan apa yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan kepada kami, tim literasi numerasi, atau Bapak dan Ibu mengenai penugasan, mengenai hal-hal lain yang memang belum jelas. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu sekarang ini ya. Kita diberikan waktu 2 jam ya, Pak Nanang, Pak Darno, dan teman-teman yang lain. Jadi sampai jam 9:30 ya. Insya Allah. 9:30 kita mungkin nanti akan selesai. Jadi Bapak dan Ibu silahkan manfaatkan sekali lagi waktu ini sebaik-baiknya untuk sharing atau tanya jawab. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Nanang, Pak Darno, dan Pak Adi selaku koordinator literasi numerasi. Maka Pak Nanang, Pak Darno, atau Pak Adi? Terima kasih Bu Neneng. Pak Adi. Siap Nanang. Oke. Ini 9:30 itu maksimal ya Bu Neneng. Kalau 10 menit sudah selesai tidak ada yang bertanya ya. Jadi maksimal. Betul, kalaupun misalnya Ya. sekarang tidak ada yang bertanya itu bagus sekali Pak Adi. Ya, itu berarti Jadi sudah paham ya. 9:30 ya. Iya, karena sudah mulai dibuka kan ya itunya. Sudah. Stimulus yang sudah pada tahu gitu ya. Nanti jangan-jangan nanya stimulus itu soalnya apa gitu. Nah, betul. Jadi jangan sampai ke sana. Jadi kalau saya sih berpikirnya apa yang disampaikan oleh Bu Penny kemarin malam itu sudah jelas sekali ya. Karena memang seperti itu. Jadi saatnya mungkin kita hanya konseling saja saat ini ya. Kalau memang ada yang perlu dikonsultasikan. Tapi kalau ternyata Bapak dan Ibu calon penulis masa sudah cukup jelas dan sudah mengerti semua ya alhamdulillah itu gitu Pak Adi. Jadi maksimal 2 jam itu seperti itu. Ya. Kita share dulu atau gimana? Iya Kang Adi, mulai aja. Boleh. Ya. Baik, ini yang kemarin disajikan Bu Penny, saya ringkas.
karena intinya kan hanya poin bahwa Bapak Ibu nanti menulis soal dari stimulus yang sudah diberikan ya, sudah di-share. Jadi nanti poin itu aja yang kita tampilkan. Ini sekarang tinggal Bapak Ibu yang dari MI 154, MTS-nya tinggal 137, dan MA-nya 115. Jadi lumayan ya, kemarin sudah sekitar 50%-an. Dan berarti yang terpilih sekarang sudah luar biasa gitu. Nah ini premnya untuk seleksi yang kedua ya, ketiga dengan administrasi yang pertama tadi kemarin. Pertama, Bapak Ibu konsentrasi di penyusunan soal berbasis literasi. Jadi menyusun soalnya. Terus soalnya dikembangkan dari stimulus yang sudah Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu sudah dilihat di sana. Bapak Ibu sudah punya gambaran nih, membuat soal yang sudah ada stimulusnya. Terus bentuk soalnya ini ada PG, benar salah, isian singkat menjodohkan, dan PG kompleks. Nah, penugasannya menyusun 5 butir soal. Kita lihat. Nah, ini saya tampilkan yang MA. Nah, nanti kan Bapak Ibu sudah melihat bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 4 masing-masing bilangan, aljabar, geometri, dan statistika. Nah, silakan dipilih mana yang kira-kira cocok dengan Bapak Ibu nih. Bapak Ibu bisa mengembangkan setiap judul stimulus atau indikator yang diberikan. Dan saya yakin berbeda-beda pasti. Nah, sekarang ke konstruksi soal. Ini stimulus sudah ada. Bapak Ibu tinggal membuat pertanyaan yang mengacu pada narasi stimulus dan proses kognitifnya. Selanjutnya, letaknya pada paragraf yang baru untuk pertanyaan itu ya, Bu. Nah, pola jawabannya itu ada beberapa. Pilihan ganda kompleks, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Selanjutnya, nah ini untuk bentuknya yang PG ini, saya yakin kalau ini sudah jelas ya untuk PG ya, karena kita biasa dengan tipe yang seperti ini. Terus ada juga yang PG kompleks. PG kompleks untuk MI-MTS lebih dari 1 jawaban benarnya. Kalau MI-MTS 2 ya, 2. Selanjutnya benar atau salah, atau bisa juga iya atau tidak. Nah, kalau MI dan MTS ini ada 3 pernyataan benar salahnya. Kalau MA ada 4 pernyataan. Terus selanjutnya menjodohkan. Nah, terus selanjutnya lagi adalah isian singkat. Ini yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu adalah di isian singkat ini 1 angka nominal.
terus satu kata. Gitu ya. Terus kalau ini seperti nggak ada titiknya, nggak ada koma 00 gitu ya, langsung 1300. Nah itu bentuk-bentuk soalnya. Nah ini contoh instrumen literasi numerasi. Ada stimulus, misalkan diberikan stimulus. Nah kita lihat apabila pertanyaan ini nggak nyambung nih, ke sini nih nggak ada kan ini ya, nggak nyambung, maka nanti ditolak. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa terlebih dahulu membaca sedetail mungkin si stimulus, terus mulai berkreasi bagaimana membuat soal dari stimulus yang ada di link itu. Sebisa mungkin membuat soal yang memang tidak rutin gitu ya Bapak Ibu. Jangan yang biasa apa di buku-buku gitu ya. Sebisa mungkin yang silakan gunakan kreativitas karena Bapak Ibu bisa membuat tambahan apa ya, sebelum pertanyaan itu informasi tambahan bisa saja dibuat seperti itu. Selanjutnya ini dimensi proses kognitif ini L1, L2, L3 yang Bapak Ibu juga harus perhatikan dalam pertanyaan. Jadi nanti di matrik tabel itu, di matrik itu atau tabel itu ada pertanyaan L1, L2 ya, level kognitif itu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sana. Nah, itu ada L1. L1 itu berarti level kognitif C1, C2 gitu ya. Hanya pemahaman. Contohnya ini, pemahaman maksimal C2 kan itu, pemahaman. Sebutkan ibu kota negara Republik Indonesia. Terus yang berikutnya ini bisa membuat soal sejenis ini yang memuat kata kerja ini, menjelaskan, mengklasifikasi dan seterusnya. Terus untuk mods untuk L2 atau level kognitifnya L2 atau aplikasi ya, penerapan. Nah, ini menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, dan mengoperasikan. Selanjutnya untuk level ketiga itu reasoning atau penalaran. Nah, ini ada banyak sekali. Ada 3 ya, C4 itu evaluasi, terus ada analisis dan mengkreasi. Nah, kata kerjanya ini ada membandingkan, ini masuk ke sini, memeriksa, mengkritisi, menguji, terus selanjutnya ada juga mengevaluasi, menilai, dan seterusnya. Terus kita akan coba diskusi. Ini Bapak Ibu ada contoh soal PISA. Materinya data dan representasi atau data dan statistika ya. Kalau di kita ini statistika dan peluang, statpel gitu ya. Ini untuk kelas 6. Terus bentuk soalnya nomor 1 isian dan nomor 2 PG. Ini ada 1 stimulus dan ada 2 soal, maksudnya seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, judulnya ekspor. Bisa dilihat ada 2 gambarnya. Ini batang ya, ini lingkaran. Grafik di bawah ini memberikan informasi tentang ekspor dari, nah ini mungkin global ya, konteksnya global. Nah, bisa dilihat yang diagram batang ini,
Ini adalah ekspor tahunan dari Jetland dalam juta Z. Tahun 96 sampai 2000. Jadi ini ekspor tahunan, ini dalam juta Z. Kalau yang lingkaran, ini sebaran ekspor dari Jetland ini, sebarannya. Jadi ada kain katun, dari 100% ini ada ini nih. Untuk anak SD, MI, saya pikir ini lumayan. Jadi sebelah kirinya adalah jutanya gitu ya. Terus yang sebelah kanannya sebarannya, apa sajanya gitu ya. Ada daging, teh, dan seterusnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Kita diskusi di sini. Kita mulai diskusi. Nah, Bapak Ibu lihat pertanyaan pertama. Berapakah nilai ekspor total dari Jetland dalam juta Z di tahun 98? Kalau lihat pertanyaan ini menurut Bapak Ibu, ini masuk ke mana? L1, L2 atau L3? L1. 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 Ayo. L1. Ya, oke. L1. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bisa menyatakan bahwa itu L1? Ada di Informasinya sudah ada di ya betul. informasi. Jadi ini ada di tabel. Jadi ini langsung mengambil dari tabel gitu kan ya? Tabel. Ngambil langsung dari tabel. Jadi tidak ada keterkaitan dengan hal lain, hanya satu tabel ya, ngambil dari satu tabel yaitu di sini saja. Dan itu masuk ke L1. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Berapakah harga jus buah yang diekspor dari Jetland di tahun 2000? Harga berarti L1. aplikasi L2 ini. L2. L2 ini, Pak. L2 ya. Kenapa L2? Aplikasi. Penerapan. Sedikit ada inovasi pemikiran. Kenapa L2 tuh, Pak? Ini dilihat dulu. Masih L1, Pak. L1. Hanya informasi toh itu. Kan kita tinggal ngambil di masih di tabel. Ini ngambil di sini. Terus Harga kok itu ada harganya. coba kita Ada harganya tapi Ada harganya. ada harganya. Sudah Jadi aplikasi. udah aplikasi. Iya. Kita lihat lagi ya, berapa harga jus buah yang diekspor dari Jetland di tahun 2000. Ini menggunakan tabel 1 atau tabel 2 atau keduanya? Tabel 1. Coba lihat ulang tabelnya, Pak. Ini tabel. Campuran, Pak. 1, 2 ya. Campuran. Iya, aplikasi Jadi, betul. Berarti L2 adalah. L2 aja lah, jangan terpaksa, Pak. Iya, L2 jelas, Pak. Karena sudah jelas itu, Pak. aplikasikan. L3 juga Oke. harganya. L2. Saja lah, bener yang mana? Oke, sip. Kalau Bapak Ibu bisa membedakan, tapi yang jelas beda dengan yang soal 1 ya. Iya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa membedakan, merasakan, oh ini lebih sulit nih dari sini nih, gitu kan ya? Itu kemungkinan sudah berbeda levelnya, Bu. Dan kata Bu Penny kemarin kan jelas ya bahwa sulit itu belum tentu hot, ya kan? Iya. Contoh misalkan perkalian dari 115 miliar dengan 200 triliun, Bu. Kan itu soal sulit tapi bukan hot, gitu kan ya? Oke. Nah, Ibu Bapak bisa membedakannya. Yang pertama, tadi betul bahwa itu ada di dua tabel di dua gambar ini. Yang pertama di sini, yang dengan lingkaran. Nah, jadi itu membandingkan dua tabel dan ada konsep yang harus dibandingkan di situ. Ya kan ya? Betul. Nah, ini lihat jus buah, berarti si anak akan melihat ke sini dulu, Bu. Iya. Ya, jus buah berarti 9% dari mana 9% tuh? 9% dari mana gitu. Dari dia dari mana? Dari tahun 98. Dari 42,6. Jadi dia mengcombine dua gambar ini gitu ya.
Dan ini untuk anak SD saya pikir untuk MI ini lumayan ya. Nah, ini memasuknya ke tadi kalau dilihat ke ranah tadi masuknya membandingkan dua hal gitu ya, dua informasi. Nah, ini masuknya L2. L2 lah, masih L2. Oke. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Ini kita lihat ya. Nah, ini level kognitifnya. Ini sudah dievaluasi dan ada di desain pengembangan AKM ada juga di situ. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, kalau ingin buat L3 dari soal ini, kira-kira ada ide nggak? Nah, itu ya Bapak Ibu, nanti silakan gunakan kreativitasnya untuk membuat level ketiga, level yang paling sulit gitu. Level yang paling sulit penalarannya, bukan sulit ngitungnya gitu ya. Iya, penalaran. Oke, gitu. Ini bisa membedakan ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, terima kasih. Enggak sekalian, Pak. Apa enggak sekalian sekarang aja dibahas? L3 Boleh. kayak apa? Nah, sok ada usul nggak Bapak Ibu untuk membuat soal yang ketiganya? Kita diskusi Bapak Ibu ya. Bisa dilihat lagi soalnya. Oke. Mungkin rata-rata sebaran ekspor yang paling itu tahun berapa? Rata-rata udah belajar pas itu masih SD. Sudah. Nah, kalau kita lihat desain nggak harus menghitung sih Bapak Ibu ya. Iya. Nggak harus menghitung yang sulit. Yang sulit itu tidak harus. Mungkin usaha-usaha apa yang harus dioptimalkan untuk menentukan eksporter terdominan di tahun tersebut. Bisa begitu ya. Jadi ada nilai positifnya gitu ya. Jadi anak dirangsang untuk berpikir nih ekspor apa nih nanti ke depannya yang menjanjikan lebih besar gitu kan ya, bisa begitu. Terus ada lagi bisa saja gini pertanyaannya. Apakah dua ini bisa dijadikan dalam satu tabel gitu. Misalkan jadi tabel diagram batang atau jadi lingkaran saja. Itu kan tidak perlu banyak hitung ya, tapi anak berpikir lebih. Bisa nggak ini jadi satukan gitu, disatukan. Misalkan isi lingkarannya dibuat tabel juga dalam satu tabel dari diagram batang nih, digambarkan dalam satu diagram batang semuanya. Bisa nggak? Nah, pertanyaannya contohnya seperti itu. Oke, sementara itu nanti penilaiannya yang kedua juga sama, Bapak Ibu, ini originalitas, terus kesesuaian isi, dan retorika, dan kesesuaian alur tulisan, penggunaan kaidah. Nah, ini Bapak Ibu mohon tidak menerima konsultasi di luar jam ini. Mungkin itu yang sementara saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman koordinator dan wakil koordinator, mangga disilakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Baik Bapak dan Ibu, Pak Nanang, Pak Darno, Pak Suryo atau Pak Suwarno, ada yang ingin menambahkan? Tambahkan sedikit, Bu. Ya, silakan Pak Darno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, koor dan wakil koor serta teman-teman penulis yang saya banggakan. Semoga nanti kita bisa ketemu secara luring ya, menjadi satu tim yang nanti akan membuat soal-soal yang diharapkan dapat mengukur kemampuan siswa kita secara real. Saya ingin menambahkan sedikit saja, menegaskan saja yang tadi sudah disampaikan Pak Adi, sebenarnya sudah banyak dan sudah komplit juga. Yang pertama tadi ada ralat dulu bahwa untuk pilihan ganda kompleks MA, multiple answer itu 5 option untuk yang MA ya, 5 option dan 2 pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ditegaskan lagi bahwa ini adalah literasi numerasi, bukan numerasi. Jadi jangan selalu berpikir ini pasti matematika. Jadi nanti di sini level kognitif yang diperhitungkan adalah level tingkat berpikir para siswa.
Nanti kita harapkan nanti kita mendapatkan soal yang dapat mengukur keterampilan berpikir siswa dari level terampil sampai kritis. Jadi bukan hitung-hitungan, apalagi penerapan rumus semata. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian mungkin ada yang bertanya, loh, tetap aja literasi numerasi pasti akan ada hitung-hitungan atau rumus dasar yang digunakan. Nah, jelas itu. Nah, rumus dasar yang digunakan itu rumus-rumus dasar biasa. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa nanti yang mengikuti tes ini adalah semuanya ya. Saya contohkan misalnya di MA. Artinya di MA itu semuanya, bukan hanya yang IPA saja atau yang IPS saja, tapi semua termasuk juga yang MAK dan juga MA yang lain. Artinya nanti betul-betul tidak flur matematika, tapi lebih kepada penalaran. Jadi berpikir, kreativitas berpikirnya yang ingin diukur di sini. Jadi seperti itu, dan tidak rutin, itu garis besar juga, tidak rutin. Kemarin itu memang banyak yang soal-soalnya itu rutin. Walaupun stimulusnya bagus ya, kan kemarin Bapak Ibu mengirimkan stimulus plus soal ya. Kita lihat kemarin stimulusnya juga kita lihat soalnya, masih banyak soal-soal yang rutin yang Bapak Ibu tampilkan di soal-soal itu. Nah, soal-soal yang rutin itu yang seperti apa? Bapak Ibu pasti sudah familiar lah kalau misalnya kita melihat, oh ini soal UN, ini soal UH. Atau misalnya gampang langsung ditebak, itu sebenarnya soal-soal rutin. Jadi di sini perlu ada penegasan. Nanti kita mungkin akan melihat ya, insya Allah nanti Pak Nanang, Pak Adi, Pak Suryo, Bu Neng, Pak Warna itu sudah ibarat orang bengkel itu baru mau beli nyalakan sudah tahu mesin ini bagus atau tidak. Jadi nanti begitu melihat soal Bapak Ibu, oh ini bisa lanjut, ini bisa tidak. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Adi, juga Bapak dan Ibu bisa melihat ya, oh begitu melihat soal yang ekspor tadi, Bapak Ibu langsung bilang ini L1. Saya sarankan untuk yang L1 itu, yang naung itu jangan dimunculkan nanti di soal. Karena itu betul-betul hanya membaca data, tanpa ada kreativitas berpikir sama sekali. Yang L2 itu boleh, itu memang berpikir kreatif. Tidak perlu hitung-hitungan yang sulit, yang penting ketika anak itu punya kreativitas, dia akan bisa mengerjakan soal itu. Jadi seperti itu tambahannya. Dan silakan, ini chatnya saya matikan, nanti ini sudah banyak yang raise hand, nanti bisa kita diskusi langsung di room ini. Gunakan room ini untuk tanya sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, karena setelah jam 9:30 maka kita tidak menerima pertanyaan, kecuali terkait dengan teknis, tidak kesulitan pengiriman, entah apa itu bisa ditanyakan. Tapi kalau menanyakan stimulus, soal dan yang lain itu mungkin kita akan jawab dengan senyum saja. Terima kasih. Silakan dilanjut Bu Neng. Ya, terima kasih Pak Dano. Udah cukup ya. Kita ke pertanyaan aja ya, langsung diskusi ya Pak Dano, ya, Pak Nanang, langsung saja. Ya Pak Suryo dan Pak Warno. Bapak Ibu, tadi yang raise hand pertama itu Pak Riki Effendi. Ya, silakan Pak Riki. Pak Rikinya malah kemana nih? Pak Riki? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih waktunya. Pak Dano, Pak Nanang, Bu Neneng, dan semua tim dari Koordinasi Numerasi. Saya Riki Effendi dari Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mengenai soal pilihan yang bentuk menjodohkan itu, Bu. Kan di premisnya tuh kemarin Bu Penny jelasin salah satu bentuk yang benar salah, setelah benar salah itu ada modal soal menjodohkan. Saya masih bingung antara premis dengan respon soal menjodohkan, terutama kalau bentuknya nanti kalimat. Ini untuk MA, saya terus terang untuk MA belum pernah sama sekali membuat soal menjodohkan dalam bentuk kalimat. Kecuali menjodohkan memang hasil perhitungan. Misalnya nanti pada konsep permutasi atau kombinasi mana yang tepat mereka menjodohkan, itu mungkin lebih mudah bagi saya ketimbang ini menjodohkan dalam bentuk kalimat, premisnya responnya seperti apa. Itu yang pertama. Kalau mungkin ditampilkan contohnya akan lebih baik. Yang kedua, nanti setelah ini kita dapatkan linknya dari mana ya Bu ya? Misalnya link untuk mendapatkan
stimulus-stimulus yang bisa kita pilih untuk kita buatkan kemudian soalnya. Terus yang ketiga, kapan deadline pengumpulan ketiga ini? Untuk sementara itu saja dulu Ibu Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Riki. Jadi tentang soal menjodohkan Pak Nanang, Pak Darno, Pak Adi, dan Pak Suryo, Pak Suwarno, mungkin belum kebayang ya, karena memang jarang sih kalau di sekolah itu kita ada soal menjodohkan. Tapi ya memang untuk sepemahaman saya sih pernah ya kalau soal-soal HOTS itu ada yang soal menjodohkan. Jadi contohnya, kemudian yang kedua, kalau link penugasan itu Pak, untuk stimulus itu kita ada di ketika Bapak membuka link penugasan Iya, ya. ada sudah. Ya, itu nanti sudah ada di sana Pak, di indikator itu. Ya, Ya. stimulusnya. Di bawahnya itu stimulusnya kalau Iya. yang MA ada 4 ya. MI juga 4 sama. MI semua. Untuk numerasi, literasi numerasi memang 4. Oke Pak, untuk pertanyaan yang tentang soal menjodohkan, mau dijawab oleh Pak Darno atau Pak Nanang? Pak Adi? Mungkin saya bisa membantu Bu Neneng. Oke Pak Suryo. Ya, untuk soal menjodohkan, sebenarnya kalau misalkan dibuat dalam bentuk kalimat itu kan, contoh misalkan kesamaan dari pernyataan kan bisa. Atau mungkin saya tadi cari-cari contohnya. Saya share screen ya Bu Neneng ya. Ya, monggo Pak Suryo. Nah, silakan Pak Suryo. Nah, ini contoh soal untuk tingkat MI ya. Jadi berikut ini adalah lama waktu mengerjakan tugas mata pelajaran 5 orang siswa MI Darul Hikmah. Pasangkan soal dan jawaban yang mempunyai kesamaan. Jadi di sini kan antara bisa dikatakan biasanya kan kalau menjodohkan itu kan ada 2 lajur Bapak Ibu ya, ada lajur sebelah kiri, ada lajur sebelah kanan. Itu ada premis sama responnya itu. Nah, di sini kan 2 pernyataan saja. Jadi pernyataan antara kiri dan kanan itu apakah setara atau tidak. Jadi menjodohkan kesetaraan pernyataan ini contoh dari yang berupa pernyataan. Arifin menyelesaikan tugas matematika dari pukul 19.15 sampai dengan 20.00. Amir menyelesaikan tugas matematika selama 5.400 detik. Di sebelah kiri ini nanti kan sebelah kiri, sedangkan yang dipasangkan sebelah kanannya mana yang setara, kan itu sebuah pernyataan. Ini contoh saja seperti itu. Sebagai gambarannya soal 12 juga sama, jadi ini contoh dari pernyataan. Jadi tidak harus berupa angka dipasangkan angka, bilangan dipasangkan bilangan, kesamaan pernyataan kan juga bisa dipasangkan. Mungkin itu Bu Neneng, saya kembalikan ke Bu Neneng. Terima kasih. Iya. Itu ya, cukup jelas menurut saya contohnya ya Pak Riki. Jadi yang pernyataan itu seperti itu, ada pernyataan dan responnya. Nah itu yang dijodohkannya itu. Mana Pak Riki ya? Oke Bu, terima kasih Bu Neneng, Pak Suryo. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Pak Tamuri. Iya Bu Neneng, terima kasih. Ya, silakan Pak Tamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamuri dari Mansat Indramayu. Sebenarnya pertanyaan ini kemarin sudah sempat saya sampaikan ke Bu Penny, tapi di kolom chat dan saat itu belum terjawab. Ini terkait dengan soal pilihan benar salah Bu. Pilihan benar dan salah untuk MA itu ada 4 pernyataan. Nah, yang ditanyakan, adakah ketentuan dari pernyataan itu nilai kebenarannya kira-kira benar berapa atau salah berapa? Apakah boleh benar semua gitu? Kemarin tuh belum sejauh itu. Ya, pengen ada ketegasan itu kira-kira berapa? Takut saya benar semua, takut disalahkan juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kaidah bahasa Indonesia, pengetikan titik-titik, ini khususnya kayak soal isian singkat. Isian singkat kan misal kita memberi pertanyaan, kemudian di terakhir kan ada kata titik-titik-titik. Nah, jumlah titik ditentukan kira-kira berapa? Oke. Ya, takutnya malah nanti kita bikin 4, 3 itu untuk isiannya, titik terakhir, keempat itu kalimat takut salah. Terima kasih Bu, mungkin itu aja. Iya, siap. Terima kasih Pak Tamuri. Baik Pak Darno, Pak Nanang, dan Pak Darno,
Pak Nanang dan Pak Adi dan teman-teman. Itu pertanyaan Pak Tamuri ada 2 ya. Yang pertama untuk kalau tipe soal benar salah BS, ya ketentuannya jumlah benar berapa, salah jumlah benarnya ya, karena memang kemarin Bu Penny tidak menyampaikan atau menegaskan itu. Kemudian yang kedua penulisan titik gitu ya, ketentuannya apakah titiknya berapa Pak, 3, 4 atau bagaimana? Gitu ya. So Pak Nanang aja ini atau gimana? Boleh, biasa Bu Neneng. Iya. Sebelum menjawab yang pertanyaan dari Pak Tamurih tadi, sekedar info, mungkin ini jadwalnya Bapak Ibu, karena ada yang bertanya, mungkin di Excel-nya nanti juga sudah ada di link-nya, tapi sekedar untuk mengingat, ini Bapak Ibu, ini insya Allah info yang akan Bapak Ibu terima nanti. Jadi ini kita sekarang posisi di sini Bapak Ibu, tanggal 15. Nah, Bapak Ibu ada waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini waktu pengumpulan Bapak Ibu terakhir tanggal 21. Ya, jadi kalau ada yang bertanya lagi, karena di chat sama di YouTube juga banyak yang bertanya, kapan terakhir? Ternyata tanggal 21 Februari. Insya Allah seperti itu. Nah, lanjut untuk yang pertanyaan Pak Tamurih. Tamurih Pak ya, mohon maaf. Tamurih, Pak Tamurih ya, Pak Tamurih. Untuk soal benar salah, baik jenjang MI, MTS maupun MA, tidak dibatasi jumlah benarnya berapa. Misalkan untuk yang MI dari 3 pernyataan, Bapak Ibu bisa benar semuanya boleh. Benar salah boleh. Benar salah boleh. Bahkan salah semuanya juga boleh Bapak Ibu. Bebas. Ya, jadi yang penting Bapak Ibu tahu betul bahwa pernyataan ini ada kaitannya dengan stimulus dan benar-benar ini adalah jawaban. Bedakan dengan soal benar salah yang umum biasa Bapak Ibu ya. Bedakan di situ. Ini untuk soal benar salah. Jadi boleh benar semuanya, boleh combine dari benar dan salah, boleh salah semuanya. Tuh. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 tadi tentang apa Bu Neneng? Banyaknya titik. Oh, banyak titik. Ya, ketentuan titik gitu untuk isian singkat. Nah, ini tertekas oleh Pak Adi di slide-nya ya. Jadi untuk yang benar salah nih. Jadi kalau tanda titik, jika di belakang ada kalimat lagi, kan titik-titiknya 3. Nanti setelah akhir misalkan titik-titik meter untuk satuan, berarti titiknya 3, ada titik lagi di belakang meter. Tetapi kalau itu langsung titik per jawabannya di bawah, maka titiknya 4 Bapak Ibu ya, aturannya seperti itu. Insya Allah ini sudah berlaku umum dan Bapak Ibu sudah menguasai semuanya. Itu Bu Neneng. Begitu Pak Tam. Ya, itu ya Pak Tamuri ya. Sudah terjawab ya. Terima kasih banyak. Oh ya, oke. Kita lanjut lagi ya Pak Nana. Mungkin ngingetin sebentar. Ya, gimana Pak Dar? Yang ngingetin sebentar, kemarin kita juga masih lihat penulisannya itu banyak yang kurang tepat ya. Karena saya lihat kemarin itu penulisan rupiah, mohon penulisan seperti itu nanti didat lagi yang benar seperti apa. Penulisan rupiah seperti apa, kemarin banyak yang salah. Kemudian untuk soal itu kalau misalnya ada satuan atau jawabannya misalnya sekian meter di pilihan ganda, maka si meter itu ikut di option ya, bukan titik-titik meter gitu ya. Seperti itu. Lanjut Bu Neng. Oke, pada lanjut ke Ibu Nusrotul Bariyah. Silakan ya, baik. Bu. Baik, terima kasih pada Ibu Nene yang sudah memberi kesempatan. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak banyak ini. Iya, yang pertama ketika kita menuliskan soal PG kompleks itu apakah perlu diberikan perintah? Jadi misalkan kita berikan perintah pilihlah 2 pernyataan yang benar kayak gitu atau tidak perlu begitu. Itu untuk PG kompleks. Kemudian yang kedua, ketika kita menuliskan jawaban nanti apakah kita perlu menjabarkan pengecoh-pengecohnya begitu. Kayak misalkan kemarin jawabannya A itu kenapa A, apakah perlu diuraikan, dijelaskan begitu ya, pengecohnya juga apakah perlu dijelaskan begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah
salah satu dari kriteria penilaian itu tentang original begitu. Nah, menurut ya, sedangkan kita itu melihat atau membuat pertanyaan berdasarkan stimulus yang ada. Itu kira-kira untuk membedakan itu original atau tidak itu seperti apa ya? Karena memang ya kita dari stimulus yang ada, bukan mencari-cari di mana begitu. Itu kemudian yang keempat apa ya tadi teh? Itu saja mungkin dulu Ibu. Enggak ya? Iya itu. Oke, baik Bapak Ibu, pertanyaan Bu Nusratul Bariyah ya. Yang pertama untuk instruksi. Jadi apakah perlu dicantumkan, tentukan 2 jawaban yang benar dari pernyataan berikut. Ya gitu ya. Yang kedua, betul Bu itu ya pertanyaannya ya? Betul. Iya. Yang kedua tadi apa Bu? Yang kedua menjabarkan jawaban dan pengecoh. Jadi pengecohnya itu perlu tidak dijabarkan Bapak nih tim numerasi, perlu tidak dijabarkan pengecohnya, alasannya ya, alasan pengecohnya. Jadi 3 pertanyaan Bu. Iya, satu lagi terkait itu kriteria penilaian original itu seperti apa begitu. Iya, siap Bu. Ya, mangga Bapak. Ini Pak. Coba jawab ya. Iya, Pak Darno. Itu yang pertama untuk perintah PG kompleks untuk saat ini tidak perlu karena ini sudah template, jadi semua literasi itu sama untuk MIMTS dan MA. Insya Allah kita paham untuk PG kompleks ini. Tapi mungkin nanti kalau misalnya sudah bergabung ke dalam tim, mungkin akan ada instruksi khusus. Kemudian yang kedua, apakah perlu ada pengecoh? Untuk PG perlu Bu, untuk PG perlu, karena di situ nanti kita melihat distraktornya berfungsi atau tidak. Ini penjelasannya perlu dicantumkan juga berarti Pak di perlu, jawaban ya. Jadi kenapa dia memilih A atau memilih B atau memilih C? Ya, nanti hindari jawaban dalam bentuk angka ya Bu, kalau bisa dalam bentuk literasi atau dalam bentuk kalimat gitu ya. Terus yang ketiga original. Memang ini original itu agak repot karena ini kan Bapak Ibu melihat stimulus, tapi dari stimulus itu nanti melihat pertanyaan. Ya mungkin kalau originalitas itu lebih melihat kepada kemarin ya penulisan stimulus yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Gitu Bu. Iya, terima kasih Pak Darno. Gimana Bu Nusratul ya? Sudah terjawab ya? 3 pertanyaan Bu Nusratul. Iya, terima kasih atas jawabannya. Ya, kita lanjut ke Pak Agus Salim. Silakan Pak Agus Salim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari NTT Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan hampir mirip dengan apa yang disampaikan Bu Nusratul tadi. Soalnya yang di tugas 2, semua soal itu kita langsung berikan dengan alasan-alasannya, tidak hanya di di pilihan ganda tetapi di benar salahnya juga. Untuk memperkuat apakah itu memang harus pilihan ganda saja atau kalau misalnya memungkinkan kita bisa di benar salah juga kita kasih alasan terus sampai ke 5 soal yang dimaksud Bu. Itu saja Bu, sebagai penguatan saja karena di tahap 2 kemarin kita diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan alasan dari setiap soal yang dibuat Bu. Kalau misalnya jawaban mungkin dari Pak Darno tadi misalnya di pilihan ganda saja apa itu tidak memungkinkan kita misalnya bisa kita semua soal yang itu harus ada alasan mengapa kita jawab benar meskipun tidak dari pilihan ganda saja Bu, soal-soal yang lain. Terima kasih Bu, kami kembalikan. Ya. Oke, Bapak-Bapak, ini pertanyaan dari Pak Gus Salim, mungkin penegasan ya dari pertanyaan yang tadi Bu Nusratul. Apakah untuk tipe soal selain pilihan ganda juga alasan kita jawabannya atau apa yang menjadi kunci jawabannya itu perlu dijelaskan atau tidak gitu? Itu ya Pak Gus Salim ya? Ya, benar Bu. Ya, gini Pak Gus. Kalau pilihan ganda murni jelas kita harus mencantumkan kalau memang jawabannya B, cara mencaranya jawaban itu bagaimana dan pengecohnya mengapa dapat nilai seperti itu.
Untuk yang bentuk soal lain, untuk isian tidak perlu. Untuk menjodohkan juga tidak perlu alasan. Tetapi untuk yang pilihan ganda kompleks, kan jelas siswa akan memilih kenapa kok pilihannya adalah 2 dan 4. Jelasan. Nah, dijelaskan di situ. Kemudian juga untuk yang benar salah. Kenapa jawaban ini salah? Mungkin di penjelasannya harusnya jawabannya benar ini. Mengapa benar? Oh, ternyata hitungannya sudah sesuai. Jadi untuk yang pilihan ganda murni, pilihan ganda kompleks sama yang benar salah perlu ada penguatan alasan jawaban tadi Pak Agus. Sedangkan untuk yang menjodohkan dan isian tidak perlu. Itu bagus ya. Siap. Karena memang ini Pak Azam, bodoh itu nggak perlu alasan. Gitu Pak Azam, jawabannya lebih sudah jelas sekali ya ini antara Pak Nano dan Pak Nanang jawabannya. Jadi terima kasih Pak Nanang. Hanya 3 tipe soal ya, 3 tipe soal yang perlu dijelaskan jawabannya, PG kompleks dengan BS. Oke gitu ya Pak Agus ya, Pak Azam. Terima kasih. Kita lanjut ke Pak Busro dari MTs DDI Darul Ulum. Terima kasih Bapak Ibu tim koordinator literasi numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, dalam penyusunan soal, misalnya dalam soal menjodohkan premis dan opsinya itu apakah harus dari paragraf yang sama? Misalnya premis pertama dengan premis kedua harus berasal dari paragraf yang sama atau dari paragraf yang berbeda. Ya, itu aja Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Busro. Terima kasih banyak Bapak. Bu. Ya, jadi pertanyaan Pak Busro untuk yang soal menjodohkan ya, premisnya apakah? Atau yang lainnya Bu, dia bukan cuma yang menjodohkan, tapi juga misalnya PG kompleks, apakah harus dari paragraf yang sama atau tidak? Untuk apanya Pak? Pernyataannya atau? Pernyataannya. Oke, untuk pernyataan apakah harus dalam paragraf yang sama? Indikatornya. Gimana Bapak tadi? Mungkin gini Bu Neneng, Pak Busro khawatir salah tangkap. Iya. Jadi bukan paragraf mungkin Pak Busro ya. Jadi Bapak nanti hanya memilih 1 stimulus saja. 1 stimulus saja itu dibuat untuk 5 bentuk soal. Dan kami pertegas di sini semua judul stimulus atau semua stimulus bobotnya sama. Ya, baik yang mungkin 211 sampai 214 itu bobotnya sama semuanya. Ya. 231 sampai 234. Oh ya, 2 itu semuanya bobotnya sama. Ya. Jadi kalau tadi Pak Busro menanyakan apakah dari paragraf yang sama, kan bisa jadi soal tadi indikatornya diambil dari stimulus hanya berisi 2 paragraf. Betul, terkandung indikatornya. Ya, jadi mungkin indikator stimulus itu yang harus 1 stimulus yang diambil Pak. Iya. Di 1 stimulus untuk 5 bentuk soal. Gitu, ya. Oke, gitu ya Pak Busro ya. Terima kasih Pak Nanang. Ya nanti Bapak dan Ibu untuk literasi numerasi baik MI, MTS atau MA, Bapak dan Ibu bisa melihat nanti di bawah matriksnya itu ada stimulusnya ya. Nah, stimulusnya itu ada 4 Pak, ada 4 itu pilihan. Jadi Pak Busro memilih mau stimulus yang mana. Itu tergantung ya, silahkan Pak Busro memilih antara 4 itu salah satu stimulus dipilih. Kemudian oleh Pak Busro itu soalnya berdasarkan stimulus itu gitu. Jadi Bapak dan Ibu tugasnya itu dari 1 stimulus membuat 5 tipe soal. Gitu ya Pak Busro ya. Terima kasih banyak Bu Neneng. Ya, sama-sama. Mana Pak Busro? Ada Pak Kuku Santoso. Silakan Pak Kuku. Ya, terima kasih Bu Neneng atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para coach literasi numerasi yang sangat luar biasa. Selamat malam juga rekan-rekan seluruh calon penulis Nusantara yang saya banggakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya mintakan pencerahannya dari para coach. Yang pertama, biasanya kalau kita membuat soal, itu kan produk akhirnya kita uji cobakan ke siswa dan didapatkan bentuk yang valid.
Kalau melihat dari pembahasan para pemateri tadi, ini kan seolah-olah soalnya bukan soal yang rutin, artinya soal yang benar-benar baru. Nah, apakah itu termasuk soal yang sekali pakai? Nanti setelah jadi tidak bisa kita gunakan lagi di tahun berikutnya dan tidak bisa masuk ke dalam bank soal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, masalah template penyusunan soal. Itu apakah bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan? Misalkan di tabel yang ada tersebut kita rubah menjadi setiap soal itu kita buat di satu halaman saja, sehingga nanti lebih fokus nanti untuk penjelasan dari masing-masing opsi yang ada, dari soal dari jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Dan di situ apakah untuk soal yang sudah ada di indikator kita ketik kembali termasuk tabelnya, atau tabel bisa kita tampilkan dalam bentuk gambar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini saya memastikan saja, Bu, di bentuk soal pada indikator dari tiap stimulus itu memang dibuat berbeda ya oleh para penulis untuk mengecek ketelitian kita. Karena kalau saya lihat itu di beberapa stimulus, untuk bentuk soal pertama pilihan ganda, kemudian bentuk soal kedua itu sudah mulai berbeda dari masing-masing jenis stimulus. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, siap Pak Kuku. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang validitas soal yang dibuat oleh Bapak dan Ibu, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang template, apakah boleh diubah sesuai dengan kebutuhan penulis ya. Kemudian yang ketiga, tadi 3 pertanyaan ya Pak? Iya. Tadi yang ketiga tuh. Ini bentuk soal pada tiap indikator. Bentuk soal itu kan memang misalnya yang kode 1 gitu ya Pak? Iya. PG, PGBS, PG kompleks, kemudian kode keduanya berbeda, susunannya tidak seperti itu. Iya. Oke, Pak. Iya, oke. Ada 3 pertanyaan Pak Adi, Pak Darno, Pak Nana, Pak Suryo dan Pak Suwarno. Yang pertama, validitas. Tahan dulu. Validitas insya Allah nanti akan diuji setelah Bapak dan Ibu nanti tergabung dalam penulis. Nanti kita menulis semua. Nanti soal itu akan diuji cobakan di anak-anak. Nanti dari situlah hasilnya valid atau tidak valid. Tapi itu nanti Pak, yang sekarang terpikir adalah bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa bergabung dalam tim ini. Yang kedua, silakan Pak, template-nya mau dibikin per lembar nggak apa-apa. Stimulus nggak usah diketik ulang. Kan di situ cukup ditulis judul stimulusnya saja. Terus yang terakhir itu apa tadi ya? Bentuk soal. Oh iya, masalahnya saya nulis jawabannya betul Pak. Iya betul. Memang dibedakan Pak. Oke. Iya, gitu ya Pak. Oke, clear, sangat jelas sekali Bu. Terima kasih. Jadi itu termasuk Pak Kuku itu teliti nggak nih gitu. Memang waktu di yang seleksi tahap 2 ya Pak Nanang, kita menemukan ada calon penulis yang loh kita kan diminta di indikatornya PGBS, kok PGM kompleks MC ya. Nah itu sempat bingung kemarin Bu, saya kemarin ya. antara hasil paparan dengan di indikator agak sedikit berbeda. Cuma saya sadarnya terlambat setelah sesi diskusi baru muncul itu. Iya. Untung kami tidak ngeklaim yang itu Pak. Iya. Oke Pak Nana. Tambah lagi Pak Nana? Tambah dikit. Insya Allah teman-teman sudah paham mana yang soal rutin dan non rutin kata Pak Kukuh ya. Jadi kalau kita memang selama ini sebagai siswa dulu, tapi kita akan paham mana yang soal rutin diberikan ke anak-anak dan yang istimewa. Itu. Dan untuk yang memang bentuk soal, monggo Bapak Ibu betul perhatikan bentuk soalnya dicek betul. Seperti ini memang kita nih stimulus 1 dia PG isian singkat benar salah menjodohkan PG kompleks. Tetapi karena Bapak Ibu milih 1 ya ini aja diambil salah satu. Kalau memilih 2.12 ya ini beda lagi PG menjodohkan PG kompleks isian. Itu ya. Intinya Bapak Ibu adalah teliti, betul-betul dipahami stimulusnya, buat soal sesuai dengan bentuk yang tersaji di bentuk soal yang ada pada pilihan Bapak Ibu. Gitu Bu Neng. Tambahan Bu Neng, tadi kayaknya ada yang kurang nih jawabannya nih.
Apa? Tadi nomor 1 itu mungkin maksudnya soalnya sekali pakai atau enggak gitu ya Pak Kuku ya. Betul. Nah itu tahun kemarin kita buat ribuan ya Bu ya soalnya 1.500. Nah untuk tahun ini mungkin ya. Nah tahun ini Bapak Ibu nanti membuat ribuan lagi untuk tahun depan gitu. Jadi sepertinya ini berkembang terus soalnya gitu kan. Nah itu. Jadi bukan mungkin misalkan soal yang ini nih, soal ini sempat ke screenshot ke apa gitu kan untuk tahun ini misalkan. Tapi tahun depan kan Bapak Ibu punya Bapak Ibu yang nanti di upload gitu. Oke Pak Adi, untuk gitu. untuk yang tahun kemarin bisa diakses nggak Pak? Bisa kita lihat? Belum bisa, belum bisa nanti Pak. Nah gitu ya Pak Kuku. Terus yang berikutnya bentuk soal itu kan tujuan seleksi saat ini adalah melihat Bapak Ibu bisa nggak membuat pertanyaan 5 jenis itu PG dan seterusnya gitu ya. Jadi makanya dibuat 5 itu kan 5 ya semuanya. Mungkin itu tambahannya Pak. Nah. Oke. Itu yang sekalian ini mungkin Pak Darno atau Pak Adi, Pak Nanang, ada pertanyaan juga di chat itu kan ada di matriksnya ya. Misalnya 1 indikator untuk 2 jenis soal gitu. Jadi boleh enggak misalnya mereka membuat lagi seperti itu. Tapi menurut saya sudah jelas ya. Pokoknya penulis itu membuat sesuai dengan matriks gitu. Ya, untuk yang itu nanti tenang aja Bapak dan Ibu. Nanti berikutnya Bapak dan Ibu akan diberikan keleluasaan untuk membuat stimulus dan indikator sendiri plus soalnya. Jadi untuk yang saat ini nikmati saja yang ada, indikator yang ada, stimulus yang ada. Gitu. Terus kita ada pertanyaan lagi di chat itu yang nomor 2, bolehkah menambahkan tabel pada pertanyaan sebagai narasi untuk soal? Ya. Bolehkah menambahkan tabel pada pertanyaan sebagai narasi untuk soal? Terus saya khawatir nanti kalau misalnya ditambahkan tabel itu nanti akan menjadi bagian dari stimulus ya. Nanti pertanyaannya akan sangat panjang. Karena ini berarti menambahkan, jadi menganggap bahwa stimulus yang ada itu masih ada yang kurang datanya gitu sehingga perlu ditambahkan. Jadi saya pikir nggak perlu, nanti Bapak dan Ibu langsung saja bikin soalnya sesuai dengan stimulus yang ada itu. Dan yang ketiga, boleh tidak pilihan pada PG kompleks yang berupa angka karena sesuai dengan indikator, contoh stimulus kegiatan. Maksudnya gimana sih? Contoh boleh di stimulus 2.11 itu kegiatan selama liburan gitu pada jawabannya. 211 MI ya? MI. Nah, monggo Pak Nanang yang lebih paham. Ya, untuk pertanyaannya tadi, dia kan menanyakan yang saya lihat di chat untuk PG kompleks sebentar. Boleh tidak pilihan pada PG atau PG kompleks yang berupa angka karena sesuai dengan indikator soal. Contoh di stimulus 2.1.1 kegiatan selama liburan. Mana kan bisa iya. Bapak Ibu tadi mencermati di template-nya, indikatornya, upayakan. Insya Allah Bapak Ibu mahir membuat soal yang pilihannya tidak berupa angka. Dan kita pun akan lebih gampang memilih antara yang angka dengan sebuah deskripsi. Otomatis kita akan memilih poin yang deskripsi. Ya, gitu Bapak Ibu. Bisa kok dikembangkan tidak berupa angka. Oke. Ya. Bu Aminah sekalian ini mungkin tadi belum ikuti yang tadi Pak Darno ya. Yang diralat tadi sama Pak Darno. Jadi 5 pilihan dan 2 jawaban benar ya. Nah, ya. Oke gitu ya. Sama bawahnya Pak. Setiap stimulus 5 soal, jadi 20 soal atau hanya 5 soal Pak? Mohon pencerahannya Bapak. 1 stimulus cukup 5 soal saja Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bergabung tim, kita berikan 1000 soal siap. Ya. 1000 lah. Luar biasa ya, semangat terus. Sudah pengen 20 soal aja itu Pak luar biasa nih. Semangatnya. Kita lanjut sama yang raise hand ya. Ini yang di chat sudah ya. Dengan Pak Odi Rahmadi. Pak Odi. Silakan Pak Odi Rahmadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya minta izin Bapak Ibu, ada masalah koneksi. Saya agak jauh dari kota, saya di pinggir provinsi. Saya Odi Ramadi dari MTSN 2 Tapanuli Tengah. Ingin menanyakan beberapa hal ke Bapak Ibu. Yang pertama, untuk masalah indikator butir soal yang tes tahap 2 ini, Bu. Jadi dari tabel literasi 2, numerasi, di situ setelah saya perhatikan ada beberapa perbedaan sama untuk tes tertulis tahap 1. Kalau yang ini contoh, misal saya mau mengambil cegah deforestasi untuk 224, di situ hanya dibilang konsep statistika di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks global. Apakah untuk indikator statistika yang dimaksud itu bisa melebar ke ukuran persebaran data, ataukah hanya seperti yang tes tahap 1 kemarin untuk statistika hanya dibatasi dengan indikator ukuran pemusatan data? Apakah bisa lebih melebar? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah untuk ini Bapak Ibu tabel untuk menuliskan soal dari stimulus yang sudah disediakan. Jadi berdasarkan penerangan Ibu Persahini semalam, yang kemarin saya lihat ada sedikit perbedaan tabel. Jadi yang dijabarkan oleh Ibu Persahini kemarin adalah pengisian identitas instrumen. Di sisi kiri itu ada kotak stimulus, di sisi kanan ada soal, jawaban soal. Sedangkan yang sudah saya download dari link yang sudah disediakan oleh panitia, saya melihat untuk penulisan soal hanya langsung ke bawah, langsung soal 1, 2, 3, 4, 5. Sisi sebelah kanan itu jawaban soal. Apakah bisa saya modifikasi sesuai dengan penjelasan Bu Persahini yang sebelumnya atau tidak? Itu pertanyaan kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah, saya kemarin termasuk salah satu peserta yang merubah, maksudnya merubah setting halaman. Kalau kemarin mungkin dari download settingnya portrait, saya rubah ke landscape. Apakah masih boleh saya lakukan hal seperti itu? Karena kemarin saya takut juga, saya kira saya nggak lulus merubah settingan halamannya. Kemudian hampir mirip seperti Bapak yang sebelumnya tadi bertanya, apakah yang tabel sisi kanannya tadi kan Bapak Ibu soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Apakah boleh saya ubah kembali jadi soal nomor 1, baru untuk jawaban saya buat di bawahnya, tidak di kanan, Ibu, untuk kolom menulis jawaban? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Odi, ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama mengenai domain, ini 224 berarti literasi numerasi MTS. Jadi di domainnya apakah boleh dikembangkan dari apa yang sudah, ini nanti mungkin melihatnya dari yang kemarin ya, tahap sebelumnya. Kemudian yang kedua, tabel dalam penugasan itu apakah saklek seperti itu atau tidak? Verifikasi atau tidak, karena ada perbedaan ya antara yang di aplikasi dan ini sampaikan kemarin. Yang ketiga, setting halamannya boleh portrait atau landscape dan lain-lain, apakah itu menjadi pengaruh gitu, menjadi penilaian atau tidak? Yang keempat, dalam penulisan kolom jawaban, apakah harus seperti itu? Boleh enggak kolom jawabannya di bawah? Gitu Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan dari Pak Odi. Baik, yang terkait MTS, bisa nggak melebar ke sebaran dan lain gitu ya? Selama walaupun kita tidak terkait dengan kurikulum ya, dengan KD, tapi tetap kan siswa sudah menguasai konsepnya gitu. Jadi selama itu siswa bisa konsepnya ya tidak masalah. Nah untuk Bapak Ibu mangga disilakan sebebas mungkin sampai sebaran diperbolehkan, mangga disilakan. Untuk yang poin 1 ya Pak ya? Iya Pak. Ya, untuk yang poin 1. Untuk yang poin lain mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan penjelasan. Kalau saya sih melihat selama tidak muncul permasalahan ya boleh-boleh saja gitu ya, mau dimodif bagaimanapun tidak masalah.
Mangga mungkin Ya. Pak Dan. Untuk penulisan Apa, ya, Pak? Yang penting yang kita lihat itu adalah soalnya ya, bukan Nah, template-nya ya. Iya. Jadi intinya soalnya Siap, Pak. yang kita lihat, bukan template-nya. Oh, bukan template-nya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kayaknya pertanyaan 2 dan 3, 4 tentang template ya, Pak Odi. Iya. Iya, Bu. Kan itu mau modif apa-apa karena memang yang kita lihat nanti sesuai dengan soalnya gitu. Bentuknya sesuai tidak dengan indikator. Oke, Gitu ya, Pak siap, Odi Ibu. ya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi Pak Lanjut. Odi, yang Iya, penting Pak. ini yang atas harus seperti ini dulu Pak Odi. Yang Iya, instrumen Pak. assessment baru bebas kreasi masing-masing, tetapi tetap Iya. urut ya. Satu Oke, siap, untuk Pak. bentuk apa sesuai dengan yang ada di indikator. Iya, siap, Pak. Sesuai dengan tabel ya, Pak ya? Betul. Jadi nomor 1 tentang apa? Berarti nomor 1 PG misalkan. 2 isian, berarti 2 isian. Oke. Siap, Pak. Tidak harus seperti ini. Nanti kita kesulitan. Apalagi matematika. Apa literasi numerasi? Mohon maaf. Iya, Pak. Ya, gitu ya, Pak Odi ya. Cukup jelas Oke, ya. siap, Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, baik Bapak Ibu, lanjut ke Ibu Nurul Kholidah. Ya, silakan Bu. Bu Neneng. Ya, mangga Kami Bu. dari MI Nulisan Pasirian Lumajang. Ya. Kami ingin menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, di level 1, apakah jawaban di soal itu harus tersurat atau terpampang dalam stimulus? Terus yang kedua, jika di tahap kemarin di tahap 1, kita memilih konteks bilangan misalkan, tahap ini apakah kita harus tetap di jalur itu Bu, atau kita bisa memilih yang lainnya? Terus yang ketiga, kalimat pengantar yang disisipkan di pilihan ganda, baik itu PG atau PG kompleks, kalau tadi memang menghindari angka, apakah bisa disisipi pernyataan yang 7 kata itu tetapi ada angka sedikit? Terima kasih Bu Neneng. Makasih Bu Nurul, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama untuk level 1, jawaban soal yang apakah harus tersurat dalam stimulus ya, tercantum atau tidak. Yang kedua, untuk konteksnya apakah terpaku dengan tahap sebelumnya. Jadi misalnya peserta ini calon penulis di tahap 1 dia ngambil konteksnya yang bilangan. Apakah di tahap sekarang harus juga bilangan atau boleh tidak bilangan gitu ya Bu. Yang ketiga untuk kalimat pengantar, karena untuk menghindari angka, bolehkah memang menggunakan pernyataan ya, tapi ada angkanya juga gitu ya Bu? Iya, iya. Iya gitu Bapak. Bapak-bapak. Ya. Ku yang berlima. Yang pertama, jangan Bu. Jadi nanti di situ kalau melihat langsung itu nanti tidak ada kreativitas berpikirnya. Jadi langsung melihat. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu Neng? Yang maksudnya jangan tadi. Yang kedua konteksnya Padar. Jadi Bu Nurul Enggak, ini Bu. misalnya dia ngambil bilangan, apakah harus bilangan lagi? Harus bilangan lagi. Enggak, Bu Nurul, bebas. Pokoknya Bu Nurul pilih aja stimulus yang ada itu. Dari 4 itu milih. Tadi yang pertama jangan tersurat ya Bu ya. Jadi biar terlihat nanti kreativitas berpikirnya itu terlihat. Oh, walaupun itu level 1 nggih Pak nggih. Ya level 1-nya ya maksudnya enggak level 1 yang seperti itu juga Sederhana, gitu seperti ya. di soal anak-anak tiap hari. Nah, iya. Jadi dikembangkan lagi ya. Rutin ya. Betul. Itu nanti jadi pertanyaan rutin itu. Nggih. Udah yang ketiga. Kalimat pengantar Padar. Kalimat dalam option itu. Iya, jadi dalam option. Ya boleh Bu. angka. Boleh. Misalnya jaraknya 35 meter dari A gitu, boleh Bu. Oh, jadi tidak menonton angka satu kata angka gitu nggih. Tidak boleh nggih. Iya, betul. Nggih. Terima kasih Pak Darno Bu Neneng. Ya, sama-sama Bu Nurul. Oke, kita lanjut ke Bengkulu, ada Ibu Yuni Atina. Silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan hal yang sangat ringan sekali Bu sebenarnya.
pada waktu ditayangkan tadi PPT-nya, saya melihat ada soal pilihan ganda yang dicontohkan tadi, menggunakan kata tanya berapakah, bla bla bla, tadi pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh dalam pilihan ganda itu menggunakan kata tanya berapa atau di mana atau kapan? Karena biasanya yang saya temui untuk soal pilihan ganda itu biasanya diakhiri dengan titik-titik. Seperti isian singkat. Ya itu saja Bu sebagai nambah ilmu pengetahuan buat saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan Bu Yuni cuma satu. Untuk soal PG gitu ya, bolehkah menggunakan kalimat tanya yang biasanya itu umumnya ya. Biasanya yang sering digunakan itu nilai dari sekian-sekian titik-titik gitu atau adalah gitu ya Bu. Iya Bu, itu pertanyaannya. Bolehkah menggunakan kalimat tanya berapakah atau di manakah, bagaimanakah? Bolehkah seperti itu? Iya, ahli bahasa kita siapa nih? Pak Darno, Pak Suwarno, Pak Suryo? Titik-titik aja Bu. Nah, cepat langsung ya Bu, jawabannya tuh langsung. Iya, terima kasih Pak. Karena tadi dicontoh, tadi kan ada kata yang seperti itu, berapakah yang mengenai diagram batang dan diagram lingkaran tadi kan contohnya menggunakan kata berapakah. Ya itu aja Pak. Oke. Ya terima kasih penjelasannya. Iya. Gitu ya Bu Yuni ya. Ya makasih Bu. Ya sama-sama. Lanjut ke Man 4 Aceh Pak Najalaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu, mohon maaf Ibu Najalaili. Silakan Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Bu, bisa di on kameranya Bu? Oh ya, maaf. Bisa terlihat wajah Ibu ya. Jadi kan saya nggak salah tadi manggil Bu. Ya silahkan Bu. Pertanyaannya, saya sedang membuka matriks dari stimulus. Semua stimulus saya coba lihat untuk tingkatnya. Kemudian saya tertarik pada stimulus yang terakhir, peluang studi kedokteran. Itu disebutkan, disajikan 2 data yang masing-masing terdiri atas 3 variasi dan seterusnya. Dan itu sama untuk ketiga level, L1, L2, L3. Nah pertanyaannya, ketika saya lihat stimulus yang ditampilkan itu kan memang ada satu tabel situ. Ini untuk contoh stimulus yang terakhir saya lihat, peluang studi kedokteran. Nah sementara di sana disebutkan ada disajikan 2 data. Mungkin apa maksudnya yang tentang daya tampung dan peminat ini. Kemudian dari indikator ini nanti itu sama semua, dan kita apakah tidak harus membuat mengkombinasikan lagi dengan bahasa-bahasa lain dari yang telah diberikan untuk indikator soalnya, atau cuma yang ada ditampilkan di situ. Begitupun untuk yang ayo hemat air ini, yang geometri, saya rasa geometri 2.8.3. Nah di sini ayo hemat air saya lihat di sini disajikan gambar bangun ruang. Sementara di stimulusnya saya lihat bangun ruangnya ada satu ini. Nah apakah itu yang akan kita tampilkan nanti untuk memulakan soal yang akan kita buat? Jadi saya mohon penjelasannya tentang indikator soal ini. Stimulus tadi katanya nggak usah ditampilkan lagi, cukup judulnya. Tapi di indikator soal ini yang kita tampilkan itu bagaimana? Terima kasih, Bu, Bapak. Oke, Pak Darno, ini untuk yang MA nih, Pak Darno. Ya, langsung jawab aja, Bu Neng. Ya? Bu Neng langsung jawab aja. Iya. Oh, kan Bu Neng bagian buka tutup. Bu Neng lagi nyari dulu filenya nih supaya bisa di-set di sini ya, Pak. Nah. Sama bagian Pak Darno lah. Ya.
Jadi ya Bu, untuk yang dimaksud itu 2 data dengan 3 varian itu 2 data. Jadi satu daya tampung, satunya adalah pelamar pendaftarnya. Benar. Ada 3 varian, nah kita bagi jadi beberapa tahun. Itu di situ. Terus yang kedua indikator memang kita arahnya karena semua sama, depannya itu sama. Tapi nanti akan ada pembeda di akhir. Maksudnya Pak, ini yang harus ditampilkan di indikator nanti, ini saja kita copy paste ke sana atau gimana? Atau kita buat yang lainnya? Enggak, sesuai indikator Bu. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang adalah membuat soal dari indikator yang sudah diberikan. Bapak Ibu tidak perlu mengubah indikator ataupun stimulus yang sudah diberikan. Indikator ini dari stimulus ya Pak? Iya. Nah, jadi ini yang sudah ditampilkan kan ada datanya. Maksud saya, apakah tabel ini nanti saya harus buat kembali? Nggak usah Bu, Ibu tulis aja kan nanti Ibu tulis aja judul stimulusnya. Nah dari judul stimulus itu kan kita nanti tahu stimulus mana yang Ibu ambil gitu. Oke. Tabelnya nggak perlu ditampilkan lagi Pak? Nggak perlu. Oh. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Oke. Gitu ya Ibu. Bu siapa tadi, Bu Naja ya? Ya itu Bu Naja. Tadinya mau saya share screen-nya Pak Dan, baru ketemu filenya. Nggak usah ya. Sudah jelas ya intinya mah Ibu mengambil stimulus apa, kemudian Ibu buat soal sesuai dengan indikator yang di matriks gitu Bu. Tidak perlu kopas lagi ditampilkan matriksnya. Gitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Kita lanjut nih, masih ada 2 orang yang raise hand, kemudian yang di chat belum saya cek pertanyaannya. Pak Muhammad Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya bertanya mengenai soal menjodohkan Bu. Soal menjodohkan itu, apakah satu premi itu bisa ada 2 pilihan? Apa satu premi, 1 pilihan gitu Bu? Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Pasangannya ya? Pasangannya. Iya, apakah monogami atau poligami gitu? Atau poligami ya. Apa bisa ke semuanya? Wah, malah mau ke semuanya lagi Pak Nanang. Jadi gitu Pak Nanang. Pak Nanang langsung ketawa. Premis, bukan premi, beda nanti artinya. Ya, premis. Itu ya. Ya. Kalau premi bisa banyak kan sih Bu. Kalau premis satu saja Pak, satu pasang saja Pak. Iya, premis. Jadi satu pasang aja ya Pak Muhammad Anwar. Premis itu cukup dia mempunyai 1 pasangan. Ya gitu ya. Oke. Itu Pak Anwar cukup ya? Hanya itu saja pertanyaannya? Itu saja Bu. Itu masih bingung. Oh bingung. Pak Anwar sudah punya jodoh? Sudah ketemu jodohnya? Oh ya alhamdulillah. Sudah punya 2 anak Bu. Oh alhamdulillah sudah punya 2 anak. Iya siap, terima kasih Pak. Semoga nambah lagi anaknya ya. Cukup ya Pak Anwar. Ibu Yola. Bu Yola. Silakan Ibu Yola. Di unmute dulu Bu audionya. Ya. Oke, ya silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin di sini saya ingin memastikan saja Ibu di matrik atau template yang akan kita serahkan, di sana kan ada jenis literasi, jenjang, kode pilihan, judul stimulus, kan gitu ya, waktu yang seleksi yang kedua gitu. Jadi di sini ada indikator soal. Jadi indikator soal itu adalah mengkopas indikator butir soal yang ada di stimulus atau bagaimana Ibu? Indikator butir soal nggak ada di stimulus Bu, itu adanya di matriks Bu. Oh ya, indikator. Jadi Ibu lepas dari matriks yang diseleksi sebelumnya ya. Ibu kan sudah lanjut sekarang ke tahap ketiga. Nah, Ibu lihat matriksnya yang di tahap sekarang. Iya. Gitu ya.
Iya, maksudnya Bu kan di sini indikator butir soalnya kan ada misalnya yang judul stimulus misalnya batik kawung. Berarti dikopas saja indikator ini ke template kita begitu, Bu. Yes. Oh gitu, iya Bu, boleh kopas. Oh ya, lalu Bapak di sini kan ada macam-macam ya stimulusnya. Kemudian ada yang memang misalnya kayak batik kawung itu kan gambarnya walaupun dua gambar tapi tetap saling berhubungan. Ozon juga saling berhubungan. Nah, menyambung dari yang Ibu tadi dari Aceh juga menanyakan, ini kan ada kalau di Ayo Hemat Air itu kan ada 3 gambar ya Pak ya. Masing-masing kan berbeda itu gambarnya, penjelasannya. Nah, sementara di stimulusnya kan disajikan gambar, itu memang kita sajikan gambar atau disajikan 2 buah grafik, apa memang kita buat grafik kayak gitu mungkin Pak dijelaskan lagi. Indikatornya ya? Iya, indikator kan ada disajikan 2 buah grafik. Misalnya ini ya Bu ya, misalnya informasi ozon. Jadi level L1 itu disajikan 2 buah grafik dalam konteks lokal. Nah, siswa peserta didik dapat menentukan. Kemudian ada juga disajikan gambar bangun ruang. Kalau yang ingin saya jelaskan mungkin yang 2.33 di sini Pak. Jadi kan di sini ada untuk Ayo Hemat Air ada 3 gambar. Sementara di sini kan disajikan gambar bangun ruang. Nah, apakah nanti harus saling berkesinambungan sementara gambarnya beda-beda gitu maksudnya. Soal antara isian singkat, menjodohkan, PG dan PG kompleks dan seterusnya sampai 5 soal gitu. Apakah nanti akan berbeda sesuai L1, L2, L3 sesuai gambarnya juga gitu. Jadi boleh saya jelaskan langsung Pak Dat? Langsung. Oke, ya makasih ya Ibu. Siapa tadi namanya Ibu? Jadi Ibu, untuk yang indikator butir soal itu Ibu jangan terpaku. Misalnya disajikan gambar bangun ruang, kok di stimulusnya gambar bangun ruangnya tidak satu. Kan di sini tidak disebutkan disajikan satu gambar bangun ruang, enggak ya Bu? Artinya Ibu tetap patokan di stimulus. Jadi stimulus itu Ibu buat, misalnya Ibu ngambil stimulusnya yang Ayo Hemat Air. Jadi Ibu buat soal untuk L1-nya itu yang indikatornya itu kan di stimulus itu sudah jelas ya Bu, sudah ada gambar bangun ruang, sudah ada data volume penggunaan air dan lain-lain gitu ya. Ibu fokusnya ke bahwa soal itu harus membuat peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang diberikan terkait dengan volume bangun ruang itu gitu Bu. Bentuknya bentuk isian singkat, kemudian atau bentuk soal menjodohkan. Jadi bukan kemudian Ibu menggambar bangun ruang lagi ya. Itu kan sudah ada di stimulusnya. Jadi kalau di indikator seperti yang ozon misalnya disajikan 2 buah grafik dalam konteks lokal, memang di stimulusnya kan sudah ada 2 buah grafik. Gitu Bu, Ibu tinggal membuat soalnya saja, bukan berarti Ibu membuat lagi 2 buah grafik, nanti malah jadi stimulusnya double dong gitu. Sedangkan stimulus sudah dibuatkan oleh kami, tugas Bapak dan Ibu adalah membuat soalnya sesuai dengan indikator butir soal dan bentuk soal yang diinginkan, yang ditentukan gitu ya Bu. Gitu Bu. Boleh gitu ya? sedikit lagi bertanya Bu. Ya. Misalnya kan kalau di lapisan ozon itu kan Bu grafiknya dua-duanya sama-sama membahas itu. Kalau di Ayo Hemat Air kan di sini pada gambar yang pertama kan posternya hemat air, yang kedua kan ember penampungan air. Jadi tidak apa-apa, tidak saling berkesinambungan antara isian singkat sama menjodohkan, tidak satu tema. Maksudnya bukan misalnya yang ini tentang inisiatif, yang pas di menjodohkan itu misalnya baru tentang L2-nya, jadi nggak nyambung gitu Bu, antara gambar 1 dengan gambar 2 gitu maksudnya Bu. Oh, kalau antara gambar dalam stimulus itu pasti berkaitan ya Bu, tidak berdiri sendiri. Jadi mungkin Ibu lebih memahami lagi si stimulus itu ya. Karena stimulus itu, setiap yang ada dalam stimulus itu mereka saling berkaitan Bu, dan diperlukan gitu ya. Jadi bukan berarti itu berdiri sendiri gitu ya. Mungkin nanti ke pemahaman Ibu bagaimana Ibu memahami maksud dari stimulus itu.
Saya pikir mah seperti itu ya, bukan berarti harus ini satu kesatuan atau tidak, terpisah atau tidak. Itu nanti di stimulus Ibu lebih dikaji lagi bahwa memang setiap yang ada dalam stimulus itu satu kesatuan gitu, Bu. Bukan berdiri sendiri. Gitu ya, Bu. Ya, terima kasih. Atau Pak Darno bisa menambahkan, Pak Nanang, atau cukup? Ya, sebenarnya nggak ada masalah di stimulus. Nanti untuk soal itu memang tidak harus saling berkaitan, Bu, antara soal satu dengan soal yang lain. Jadi misalnya Ibu PG ngambilnya apa, yang singkatnya ngambilnya apa, jadi antar soal itu tidak harus berkaitan. Jadi tidak berlanjut atau berkesinambungan atau berhubungan antara soal satu dengan soal yang lainnya. Yang penting soal ini, untuk soal yang ada 5 ini, semuanya ngambil dari stimulus yang ada, sesuai dengan level kognitif masing-masing. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Gitu ya Bu Yola. Yang resen sudah habis ya? Kita ke chat, ada yang belum dijawab nggak? Untuk soal menjodohkan, ditulis deskripsi seperti yang dicontohkan atau ditulis kolom seperti yang disampaikan Bu Penny kemarin. Ini ada yang bertanya, Bu Hikmatul. Pertanyaan untuk soal menjodohkan, ditulis deskripsi seperti yang dicontohkan atau ditulis kolom seperti yang disampaikan Bu Penny kemarin. Jadi mungkin tadi contoh yang dari Pak Surya itu kan deskripsinya tidak pakai kolom. Jadi harus seperti apa itu di template-nya? Sudah saya jawab itu, Bu. Di bawahnya itu sudah. Ya, bos. Pokoknya ikuti apa yang disampaikan Bu Penny, template-nya seperti apa, sudah Bapak Ibu. Oke, berarti semua pertanyaan udah dijawab dong. Ya, Pak Suryo. Udah. Ya, Pak Nanang udah ya. Nggak ada lagi yang nanya soalnya nih. Kalau dilihat sebenarnya kalau dilihat di chat itu pertanyaan-pertanyaan itu, atau mungkin Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan, sebetulnya bisa mengulang ini ya, Zoom ini di YouTube. Insya Allah yang Bapak Ibu tanyakan itu semuanya sudah terjawab gitu ya. Iya. Oh, ada lagi nih satu lagi. Ada satu lagi pada Pak Ardianto. Bu Neneng. Iya, tetangga saya ini. Tahu Sumedang. Pak Ardianto. Ini Pak Ardianto belum terdengar suaranya, Pak. Pak Ardi. Halo juga. Sebelumnya saya mau minta maaf, saya izin video ini. Sebelumnya juga saya nggak pernah ya mencampuri urusan kamu. Pak Ardi, Pak Ardianto suaranya belum jelas ya? Kenapa tidak belajar? Pak Ardianto. Kalau bawa anak. Kenapa jadi bawa anak nih Pak Ardianto? Pak Ardianto? Bisa terdengar jelas suara saya? Oh, mic-nya error. Di chat aja ya, di tik ya. Pertanyaannya boleh kalau misalnya mic-nya error. Di chat belum muncul. Yang di YouTube mungkin Bu Neneng dari Pak Suryo ada yang belum terjawab. Oh, Pak Suryo? Saya nggak tahu nih Pak Suryo. Pertanyaan yang di YouTube sudah di ini Pak Suryo? Insya Allah sudah terjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah terjawab Pak Nanang. Jadi kayaknya nggak akan sampai 9:30 nih. Bu Neneng punten, itu ada pertanyaan yang dari Ibu Nur Hidayati Yun. Ya di chat ada, beliau masuk seleksi tahap sebelumnya numerasi, tapi di pengumuman lulus di literasi sains begitu. Oh, sudah di forward. Oh sudah ya, oh ya sudah. Itu ke bagian teknisnya ya Bu, panitianya. Terima kasih Bu Nusratul. Sami-sami. Oh, sami-sami. Bu Nusratul orang mana nih? Bandung. Bandung. Oh Kota iya. Bandung sama Pak Adi satu grup. Oh, sama Pak Adi ya. Pak Ardianto? Atau yang lain? Tidak ada lagi ya? Kita Pak Agus M. Surur. Sambil menunggu Pak Ardianto. Silakan Pak Agus.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oh ya, ini saya hanya ini sekedar ingin tahu informasi ya, karena terkait L1, L2, dan L3 yang ada di template itu, nah ini agak berbeda dengan plat. Ini mungkin nggak ada hubungannya dengan ini ya Bu ya, tapi cuma ingin tahu saja ya. Kemarin di pelatihan AKMI itu ada 5 jenjang, tapi yang di sini itu lebih menggunakan L1, L2, L3 atau ada 3 tingkatan itu. Nah, apakah kalau dari deskripsinya memang ada kesamaan, tapi kenapa kok yang di seleksi ini menggunakan L1, L2, L3 bukan 5 jenjang yang ada di AKMI? Oh, 5 jenjang tuh yang dari perlu intervensi gitu, Pak? Ya, itu benar. Oh, itu yang di BIMTEK ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya, siap. Ini langsung nih saya ke para IN. Silakan para IN BIMTEK. Jadi ini Pak, langsung aja saya tembak para IN nih. Tuh, kenapa jadi ada nggak menggunakan itu? perbedaan Pak Agus. Kalau yang itu namanya tingkat kemahiran. Tingkat kemahiran. Nah, tingkat kemahiran itu hasil dari satu paket soal yang diujikan. Sementara untuk soal itu sendiri namanya level kognitif. Perputarannya level kognitif. Sebetulnya sama, kalau Bapak dan Ibu kemarin sempat lihat tes AKMI, itu kalau nggak salah itu numerasi ada 3 paket, satu paketnya itu 12 nomor, 12 nomor itu mewakili 4 domain dan 3 level kognitif. Nah, hasil satu paket itulah yang mengacu kepada tingkat kemahiran. Jadi kalau kita bicaranya per butir soal, itu berarti kita bicara level kognitif, bukan tingkat kemahirannya. Itu nanti untuk tindak lanjutnya setelah nanti jadi soal Bapak dan Ibu bikin untuk tahun ini. Begitu, Pak? Oke, gitu ya Pak Agus. Jadi kalau yang di BIMTEK itu yang 5 itu tingkat kemahiran ya. Hasil dari setelah jadi tindak lanjut AKMI. Kalau sekarang itu level kognitif. Itu ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pak Dianto sudah. Kalau Bu cek kedengeran. Nah, kedengeran sekarang Pak. Sumedang hujan Pak. Kedengaran Bu? Kedengaran Pak, jelas sekarang. Terima kasih Bu Neneng untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal tentang penulisan narasi di soal atau di pertanyaannya, itu kan yang saya ketahui ketentuannya hanya menghindari pertanyaan yang bersifat teoritis, rumus, dan angka mutlak. Nah, contohnya gini, berikut di bawah ini yang bukan termasuk pernyataan dari data di atas adalah titik-titik-titik, atau berikut di bawah ini yang termasuk pernyataan dari data di atas, kecuali, nah apakah ada ketentuan dalam penulisan narasi pertanyaan soal itu Bu? Oh, dalam kalimatnya ya? Terima kasih Bu. Kalimat pertanyaan atau pernyataannya. Langsung saja Bu, sebelum lupa, untuk kalimat di awal sudah disampaikan sama Bu Penny ya, untuk tidak mengandung kalimat negatif. Jadi nggak perlu ada kata-kata kecuali. Begitu. Bukan atau kecuali ya, tidak boleh ya, dihindari. Gitu Pak Ardi. Oh iya, siap. Berarti harus dihindari ya? Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ardi. Ini yang dari kolom di chat, Pak Suryo, sudah terjawab semua kah? Oh, udah ya, sudah dijawab semua nih yang di chat oleh Pak Suryo. Bapak Ibu, tidak ada lagi? Sekarang jam 9:03. Sudah lebih 3 menit jam 9-nya. Tapi masih ada waktu kalau masih ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan atau sampaikan. Yang ini Bu Neng, yang Bu Nur Hidayat itu loh. Oh sudah iya. disampaikan Bu Nur ke panitia, nanti tunggu kabarnya ya. Apakah tetap di literasi numerasi atau desain, nanti sudah kita forwardkan sama Pak Suryo ke Bu Yuna. Tapi kalau tahap 1 kemarin sudah mengerjakan numerasi, lanjut. Berarti bagus di numerasi.
Iya. Oke, Bapak Ibu tidak ada lagi? Kalau tidak ada, gimana nih? Para coach, maaf Bu, apa nih? Tuh. Apakah soal PG harus deskripsi atau bisa memungkinkan angka? Dari Pak Agus Salim. Pak Nanang, Pak Darno, ya, Bu. Pak Agus Salim bertanya, apakah soal PG harus deskripsi atau bisa memungkinkan angka? Kalau soal itu pasti deskripsi, Bu, jangan angka. Iya, betul. Kalau soal angka itu seperti apa ya? 5 ditambah gitu. Operasi hitung campuran pada hari itu angka kan. Ya malah tidak boleh di sini. Tuh salah, terbalik sana. Salah Bu, terbalik. Terbalik apanya nih Pak Agus? Balik ini Bu, di pernyataannya ABCD-nya itu Bu, yang dijelaskan Pak Nanang tadi. Ya. Jadi bukan soal ya, di Ya, optionnya. bukan soal, benar-benar. Terbalik. Ini sudah jam 10:30 jadi agak ngantuk-ngantuk sedikit. Sambil Nyanyi, ngopi Pak dong, Sam, Pak nyanyi. Agus. Sambil nyanyi boleh Pak Agus. Seperti mati lampu Pak Agus. Nah, duet sama Bu Neneng nanti. Iya siap nanti kalau ketemu ya kita ya. Ya, insya Allah. Ya. Gimana tuh Ini sudah pada sampaikan tadi untuk yang PG itu hindari angka, angka. Oke, terima kasih Pak Dano, Pak Agus deh ya. Kecuali memang yang isian singkat itu memang harus ya. Harus. Ya. Bahkan tidak boleh ada spasi, titik dan lain-lain. Ya, siap. Izin penjelasan Bu untuk tahap selanjutnya, yang lulus berapa peserta dan kelanjutan prosesnya. Wah, saya nggak bisa jawab kalau ini Pak Dano. Apa? Ya dulu, tahap 3. Untuk tahap selanjutnya yang lulus berapa dan kelanjutan prosesnya bagaimana? Yang lulus itu nanti sesuai dengan yang kita anggap dapat melanjutkan, Bu. Bu apa ini? Bapak ya. Syafi'i. Jadi memang tidak tidak kita target harus sekian. Betul. Yang jelas endingnya itu nanti 15 per jenjang per literasi. Untuk literasi numerasi jadi 45 ya pada 45, semua literasi ya. Ya, masing-masing nanti 15. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang nanti bagus semua ya lanjut semua gitu. Semua. Amin. Ya. Seperti yang kemarin dari seleksi tahap 1 kan berbeda. MI 100 berapa itu tadi, MTS berapa. Jadi juga beda-beda tergantung dengan kualitas dari soal yang dikirimkan oleh Bapak Ibu. Dari panitia tidak mematok harus misalkan jadi 100, enggak. Seperti itu. Ya gitu Pak Muhammad Syafi'i. Sudah jelas ya jawabannya. Dari Pak Purwanto mohon diberi contoh soal pernyataan premis dan pernyataan respon. Contoh soal. Tadi sudah sama Pak Suryo. Putar kembali Pak. Ya. Putar kembali YouTube-nya ya. Baik, Jangan lupa like, subscribe, share. Sudah Bu, sudah subscribe. Ya. Iya sih. Oke, dan nih Pak Budi Santosa enggak? Bapak Ibu cukup? Tidak ada lagi yang ingin Bapak Ibu konsultasikan? Ya, tidak ada ya. Ini Pak Budi Santosa, apakah mau bertanya atau tidak? Kalau tidak, oh ini nanyain daftar hadir nih. Daftar hadir. Nah, sudah dijawab langsung oleh Pak Suryo. Bapak dan Ibu, tidak ada lagi ya pertanyaan? Di sini Bu Neng. Ada. Di sini ada Bu Putri mungkin nanggepin yang tadi yang iya. Bagus di numerasi tapi daftarnya di sains ya. Oh iya. Gimana Pak Darno? Itu tadi Bu Nur siapa ya? Nur Hidayati. Iya. Daftarnya di literasi sains Bu Yuna. Tapi masuknya di literasi numerasi ininya di pengumumannya.
Kalau pengumumannya kan mengikuti yang diinput oleh peserta ya. Iya, betul. Berarti salah input. Waktu di input coba deh diperiksa yang di emailnya. Kan pasti ada salinan di emailnya. Kan kita ambilnya, kita nggak merubah apapun dengan data itu. Berarti salah input waktu itu. Iya, jadi Bu Nur Hidayati, dicek lagi emailnya ya, Bu Yuna ya. Oke deh Bu. Cukup begitu mungkin ya, Bu Yuna, nanti suruh cek email lagi aja ya. Iya. Iya siap, terima kasih Bu Yuna. Kelihatannya sudah cukup Bu Neng. Cukup ya. Iya. Pak Azam sudah kebelet bikin soal soalnya nanti. Iya, ini udah mau jam, di Pak Azam udah mau jam 11 kali ya. Di kita jam 9:10 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan, kita akhiri saja ya klinik pada malam ini. Kita sama-sama tutup ya Bapak dan Ibu dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas semangatnya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Naning mana sih, nggak pernah kelihatan Bu Naning? Bu Neneng. Iya Kak. Terima kasih semuanya. Foto bersama dong, foto bersama. Foto bersama nih usulannya Bapak Ibu, kalau foto bersama kameranya on semua ya. Aku izin ya. Nah, apa ini Bu Naning tidak on kamera? Siap nih yang pertama ya. 1, 2.